Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian At-Tasawuf Al-Islami melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan subjek ini dapat memberikan syafaat kepada kita. Ilmu tasawuf merupakan jauharul Islam, mutiara Islam. Nah, dia merupakan hasil daripada ilmu syariah dan ilmu al-aqidah, atau ilmu Islam dan ilmu al-iman. Nah, yang mana dapat mewakili maqam al-ihsan sebagaimana hadis Jibril alaihi salam waktu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Sayyidina Jibril menanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Setelah menjawab akhbirni anil Islam anil iman, semuanya dijawab bahwa adapun Islam itu adalah adanya kita tunduk kepada peraturan syariat, wal iman adanya kita tunduk kepada peraturan akidah. Apa yang kita lakukan dengan baik dan berkualiti melalui akidah kita dan syariat kita, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut metod yang baik melalui sifat-sifatnya, asma'illahil husna, dikatakan merupakan kesimpulan daripada ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Apa yang kita lakukan di dalam salat dan bermuamalah, kita khusyuk dalam melaksanakan salat, dan kita jujur di dalam bermuamalah dengan orang. Bila mana jual beli tidak menipu, sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hada ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini ilmu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Adanya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah dengan mata hati kita. Di dalam kita beribadah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah nak supaya kita waktu rokok, kita rokok mengikut perspektif yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua kita mengikut peraturan yang ada. Waktu kita sujud, ikut peraturan yang ada, karena kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau jalan di jalan raya ada CCTV, tentunya kita tak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Kita akan disaman oleh kerajaan. Ini bukan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bahawa CCTV ini dia beroperasi, kita takut. Kadang dia tak beroperasi, tapi Allah tak. Allah Subhanahu wa taala dia memperhatikan kita, gerak-gerik kita. Sebelum kita melaksanakan tindakan, Allah sudah tahu. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam melangkah, melaksanakan tugas kita melalui syariat kita dan muamalah kita. Nah, kita nak minum air, ada peraturan dia. Minum dengan tangan kanan.
Kita nak minum air, mestilah sumber air ni halal, halalan thayyiba. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Naam. Makan dan minumlah daripada hasil bumi yang halal, sumbernya halal dan baik. Sumber dia diperolehi dengan baik, tidak melalui penipuan. Kemudian barang yang hendak dimakan, yang diminum itu mestilah barang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandungi benda-benda yang boleh menghilangkan akal pikiran kita atau merosakkan kesehatan kita. Semua apa yang Allah larang melalui minuman dan makanan, semua adalah setelah dikaji secara saintifik, semuanya bermasalah dari segi kesehatan. Kita dilarang minum arak sebab arak boleh menghilangkan akal pikiran kita, boleh merusak. Kajian saintifik mengatakan orang yang minum arak, bukan saja merosakkan akal pikiran dia, tetapi darah dia akan dirosakkan, boleh menyebabkan kanser darah. Sebab orang yang minum arak ini selama 2 tahun dia tinggalkan arak, kesan arak masih ada darah dia, di darah dia, sehingga dokter boleh mencam dia bahawa dia pernah peminum arak selama tidak melintasi 2 tahun. Babi, Allah larang makan babi. Dibuktikan oleh saintifik bahawa cacing pita yang ada di babi tidak ada lagi obat yang boleh membasmi dia punya cacing pita ni. Bakteri-bakteri yang ada. Bukan saja dari segi bakteria, tapi dari segi ilmu warisan daripada babi ini, di mana merupakan dia binatang yang paling jorok. Dan orang yang makan juga akan jorok. Di mana babi ini dia dalam ilmu sosiologi adalah dia sangat mudah menawarkan kepada kawan-kawan dia supaya boleh mengambil alih isteri dia atau girlfriend dia. Tak sama dengan kambing. Kambing kalau senang dengan kambing betina, dia itu saja dia punya kekasih, lain daripada babi. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya, meskipun Allah melarang, kita tak menyebutkan hikmahnya, tapi ulama setelah itu datang mengkaji bahawa banyak dia punya kerosakan bila mana kita makan babi. Jadi ulama syariah kata, yakin bahawa bila mana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu, pasti di dalam perintah itu terdapat maslahat yang mana memberikan sokongan dan bantuan kepada orang yang berbuat, yang melaksanakan perintah itu. Begitu juga larangan. Itu ulama Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dalam bukunya Qawaidul Ahkam menjelaskan benda ini. Al-Imam Syatibi juga menjelaskan benda ini. Al-Imam Ghazali juga menjelaskan benda ini. Makanya itu sebagian ulama katakan, wa haitsu ma kanatil maslahatu fa thamma syar'ullah. Di mana saja ada maslahat, maka di situlah terdapat syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti memperhatikan bahawa maslahat itu terbagi 3. Ada namanya al-maslahatus syar'iyyah, maslahat yang telah ditetapkan oleh syarak kita, oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kita disuruh makan daging yang berpotensi untuk menjamin kesehatan kita, terutamanya kambing, ontah, kerbau, maslahah asy-syar'iyyah. Ada namanya al-maslahah al-malghiyah, maslahah yang dihapuskan oleh syarak, seperti kita dilarang makan babi. Ada namanya al-maslahah al-mursalah, maslahah yang tidak dijelaskan oleh agama kita, tapi agama kita meletakkan kaedah dan formula. Dia kata selama memberikan manfaat kepada kesihatan kita dan tidak merosakkan, maka dia boleh dimakan, boleh diminum,
kita boleh bermuamalah dengannya apa saja. Nah, boleh kita pergunakan dalam kehidupan kita, sebab Al-Quran hanya menurunkan kaidah umum. Sebab kalau nak jelaskan semua, bagaimana hukumnya durian, makan durian, tidak ada dalam di negara Arab atau turun Al-Quran, tak ada durian, hanya di Asia. Nah, takkanlah jelaskan semua durian. Jadi hanya meletakkan kaidah. Itu pun Al-Quran menegaskan. Kalau seandainya dokter mengatakan durian itu mengandungi zat gula yang tinggi, tapi kita bila mana kita diperintahkan oleh syara untuk minum dan makan, kita makan dengan berpadanan. Nah, selama kita makan berpadanan, makanlah, makan durian ya, jangan terlalu. Ini makan durian 1 kontainer. Iya, jelas dia akan dibawa hospital. Dia punya gula dia tinggi, makan 1 kontainer, iya dibawa ke hospital. Tapi coba makan 1 biji, 2 biji. Nah, kalau sudah ada gula berarti itu dia telah melintasi undang-undang kesehatan. Nah, undang-undang kesehatan ini mesti dijaga. Sebab kita disuruh kembali kepada orang yang pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar. Bila mana tidak tahu tentang kesehatan, tanya dokter. Nah, dan orang Islam semuanya dokter. Orang Islam ini semuanya dokter. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu raja Mesir mengirimkan dikirimkan 2 gadis dan 1 dokter. Gadis diambil diberikan kepada sahabat untuk mengawininya. Dokter ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama kita tunduk kepada syariat, ikut dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada penyakit, wabak penyakit yang boleh menyerang kita. Naam, jadi ikut. Naam, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Makanya itu di dalam ayat yang lain, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan sebahagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Disebutkan juga halalan thayyiba, mesti dia halal dan dia baik. Sebab dia menyebutkan halal supaya kerohanian kita jadi sehat. Dia sebutkan thayyiban supaya jasmani kita sehat. Sebab kita manusia terdiri daripada rohani dan jasmani. Disebutkan dua-dua. Halalan, biar dia halal, dia punya sumber, supaya kita waktu makan benda itu, maka syaitan tidak akan mengganggu kita, sebab kita punya power rohani daripada halalan. Nah, bukan halal saja, thayyiba. Jangan sampai dia punya waktu tempo dia sudah mansuh. Sudah mansuh. Makanya dilarang kita makan benda-benda yang sudah masuk. Banyak tuh kita banyak makan seperti tapai. Kadang kita tapai itu sudah lama tinggal, kita makan juga banyak-banyak. Akhirnya kita bermasalah, sakit perut. Saya tak mengatakan tapai itu adalah haram, sebab saya juga senang tapai. Tapi makanlah yang berpadanan. Apalagi zat gulanya sangat tinggi. Kita nak kembali kepada permasalahan kita. Yang telah kita bahas pada Jumaat yang telah lalu. Yaitu apakah yang lebih utama bagi kita solat jamaah? Nak jadi Bilal ke nak jadi imam? Yang mana tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Imam Ghazali membahas, seandainya prasyarat itu memenuhi kepada seseorang, dia alim dan dia berpotensi, integriti dia tinggi, boleh melaksanakan tugas dengan baik, maka jadi imam lebih tinggi. Sebab dia akan mendapatkan pahala, persentage daripada pahala orang yang ikut solat dengan dia. Kalau Bilal tinggi juga, tapi tak sama dengan imam. Kenapa tidak sama dengan imam? Sebab Bilal ini dia punya tanggungjawab
tidak berak mana. Dia panggil orang, Allahu Akbar, orang datang, cukup. Tapi imam tak. Nah, imam bila mana dia salah rokok, bila mana dia salah sujud, bila mana dia salah baca, dia boleh tanggung semua orang yang salat di belakang dia. Bukan saja imam, bertolak daripada imam, semua orang yang menjadi imam, imam di masjid, imam di kampung. Imam maksudnya pemimpin. Nah, kita kira ini imam ini adalah imam masjid. Imam ini dalam undang-undang as-siyasah syar'iyyah adalah semua orang yang memimpin. Sebab kita waktu salat meskipun 2 orang, kita jadi imam, kita imam memimpin. Nah, apalagi imam ini merupakan tugas kepala negara. Makanya itu dalam perundang-undangan as-siyasah syar'iyyah, orang yang dipilih ini setelah Rasulullah SAW, nah, ditengok hadis dan ayat. Nah, setelah meninggal Rasulullah, maka para sahabat, para ulama meletakkan kriteria untuk memilih orang yang dapat memimpin. Di antaranya mesti alim, di antaranya mesti pandai bercakap, di antaranya mesti kalau dia kuat, dia sama-sama alim, pandai bercakap, akhlak baik, tapi dia lemah orangnya, tak boleh. Yang memimpin mesti gagah, mesti gagah. Dia gagah tapi tak alim, tak tahu politik, dia ambil yang tidak gagah begitu mana. Tapi dia punya kriteria yang diminta, dia mesti memenuhi syarat. Begitu juga imam. Nah, mesti alim, suaranya bagus, hafalannya bagus. Nah, boleh menjawab pertanyaan masyarakat, baru dikatakan imam. Baru dikatakan imam. Sebagai imam bukan saja dia boleh menghandle solat jamaah, tapi dia boleh menangani kes permasalahan masyarakat. Saya waktu di Mesir, saya tengok imam-imam, dia boleh menjawab pertanyaan. Nah, boleh menjawab pertanyaan, dia boleh jadi mufti. Nah, itu adalah imam. Itulah ada tugas kepala negara. Nah, karena dulu nak menjadi kepala negara, nak ditengok dia alim ke. Bahkan di dalam mazhab Asy-Syiah Zaidiyah, bukan Asy-Syiah Al-Ja'fariyah. Asy-Syiah Zaidiyah ini merupakan Syiah yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi mereka kita pakai. Nah, seperti Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani. Mereka melihat di dalam memilih kepemimpinan mesti mujtahid mutlak. Apa artinya mesti mujtahid mutlak? Bahwasanya kepala negara bukan saja memimpin negara, memimpin juga jadi imam, dia boleh berfatwa kepada masyarakat tanpa rujuk kepada mazhab, langsung daripada Al-Quran wa Sunnah, seperti Al-Imam Malik, wal Imam Abu Hanifah, wal Imam Asy-Syafi'i, wal Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Dia boleh dijadikan sebagai mursyid dan muwajjih, nah, kepada masyarakat. Nah, jadi di sini sebutkan Al-Imam Ghazali katakan was-sahih. Bila mana kita nak bandingkan yang mana utama kedudukannya, tok imam kah wala tok Bilal? Dia kata apa? Annal imamata afdalu. Nah, sesungguhnya menjadi imam itu, nah, tentunya bukan yang mesti saja, itu lebih utama. Karena apa? Idh wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tugas yang diambil alih terus Rasulullah sehingga meninggal dunia. Wa Abu Bakrin, dan juga sahabat yang mulia Abu Bakrin. Wa Umar radhiyallahu anhuma, dan Umar. Wal a'immatu ba'dahum, begitu juga imam, pemimpin-pemimpin yang sudah setelah Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Cuma dia katakan, tapi dia punya persyarat dia sangat berbahaya. Nah, persyarat dia berbahaya karena dia menanggulangi kesalahan orang. Kalau seandainya ada orang yang berzina di kampung itu, dia tak boleh tangani, dia termasuk mengambil alih dosa itu. Nah, berapa banyak persentage yang minum arak di masyarakat, bila mana dia tak boleh cegah. Kalau seandainya dia pemimpin negara, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak orang yang berzina dan dia tak tutup perzinahan itu, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu nak menjadi pemimpin besar ini bukan semudah itu. Tetapi kalau kita merasa diri kita berintegriti, memenuhi syarat, alhamdulillah. Apalagi masyarakat pilih kita. Nah, karena nanti di pada mahsyar di mana sejengkal matahari, sejengkal matahari. Nah, matahari mendidih kita. Di dunia kalau 40 Celcius, seperti saya ini, kita ada yang seumur dengan saya, masuk 65 tahun, berdiri setengah jam di luar tuh, waktu terik matahari boleh pesang. Ini matahari sejengkal. Diceritakan ada orang yang tenggelam dengan keringat dia, ada orang yang sampai pusat, ada orang yang sampai leher dia. Air mendidih. Tapi ada orang yang mendapat kenikmatan yang tinggi, berada di bawah lindungan Ar-Rahman, Arsyur Rahman. Nah, ada 7 orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari wa Sayyidina Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Nah, di mana tidak ada orang yang boleh memberikan perlindungan kecuali Allah saja. Di sini masih mendengar lagi. Kalau kita kenal orang besar, dia boleh selamatkan kita. Di sana tak ada. Kecuali Allah saja. Jalannya bagaimana? Ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaiki akidah, perbaiki syariat kita, perbaiki akhlak kita. Itulah yang dapat menjamin keselesaan kita di akhirat. Matahari sejengkal, dan kita akan duduk di pada mahsyar bilion-bilion tahun. Allah, bilion-bilion tahun. Orang yang mendapat keistimewaan akan menunggu di lindungan Arsyur Rahman hanya antara Zuhur dan Asar saja. Itu menunjukkan bahwa zaman ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak dikontrol oleh zaman dan tidak dikontrol oleh waktu, oleh tempat. Nah, Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Asy'ari waktu dia mengatakan Allah tidak dikontrol oleh waktu. Kenapa? Sebab waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tak boleh mengontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Jadi dia mengatakan Allah itu dulu di arsy adalah menyamakan Allah sama dengan makhluk. Dan ini merupakan satu kesesatan dalam bidang akidah, sangat berbahaya. Nah, makanya itu kita mengatakan akidah Wahhabiyah dan akidah Syi'iyah adalah akidah yang bertentangan dengan akidah nenek moyang kita. Sangat membahayakan. Nah, jadi Allah tidak dikontrol oleh waktu dan tempat. Ini menunggu di pada mahsyar bilion-bilion tahun sampai orang jemu. Tapi 7 orang kelompok ni hanya menunggu antara Zuhur dan Asar saja. Nah, dan tidak kena terik matahari, bergelimpangan dengan nikmat sampai orang di pada mahsyar cemburu. Bapuran tu tidak kena terik matahari, kita setengah mati. Menunggu antara Zuhur dan Asar saja untuk diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memproses hambanya dengan cepat. Nah, ini bilion-bilion tahun. Nah, akan berdiri di pada mahsyar sebab dia tidak memenuhi syarat. Ada orang yang kecil macam semut, macam semut. Ada orang yang besar sikit, ada orang yang besar sikit, sehingga dia punya air keringat sampai di leher dia. Yang macam semut jelas tenggelam, bukan mati, akan terseksa. Maka berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi
yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama disebutkan imamun adilun. Yang diberikan penghormatan yang tertinggi adalah imam adil, yakni pemimpin yang adil. Di antaranya orang yang jadi imam masjid. Dia mesti mengetahui sistematika menjadi imam. Dia tahu bila dia membaca setelah mengatakan Allahu Akbar, dia mesti diam dulu. Ada sakatat, kita diam. Jadi imam ni ada 3 tempat. Yang paling panjang setelah kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tak boleh langsung baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Dia ada peraturan. Sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita, mesti yakin bahawa makmumnya sudah membaca du'aul iftitah, baru dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang kedua, mestilah dia yakin setelah baca Al-Fatihah bahawa makmumnya di belakang sudah baca Al-Fatihah. Sederhana, dia punya as-saktah. Nah, yang ketiga, sesudah dia nak rokok, sudah baca surah setelah Al-Fatihah, dia nak rokok, dia mesti menunggu, tak boleh langsung sujud, tak langsung rokok. Paling kurang waktunya adalah membaca kadar dia subhanallah atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, barulah dia rokok. Nah, ada peraturannya. Nah, apa artinya adil? Imamun adil, pemimpin yang adil. Adil maksudnya dia menjaga hak orang. Adil maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan penuh keseimbangan. Nah, dia menjadi imam mesti tahu bahawa kalau saya cepat rokok dan cepat sujud menyebabkan makmum saya boleh batal solat dia. Jadi bukan sembarangan nak jadi imam masjid. Mesti tahu dia punya prasyarat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, kita mesti belajar fikih. Apa saja yang kita nak laksanakan dalam Islam, nak jadi imam mesti tahu undang-undang imam. Jangan kita bertindak semau kita. Nak pergi haji mesti belajar bagaimana tata cara kita melaksanakan manasikul haji wal umrah. Nah, maka diletakkan imamun adilun, imam yang adil. Adil maksudnya dia nak menjaga hak orang lain, bukan diri dia saja. Diri dia mesti dijaga, sebab diri kita ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita jaga. Nah, kita tak sembarangan nak menjual mata kita, tak boleh, sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh sembarangan menjual buah pinggang kita. Nah, sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembahasan ini sangat mendalam. Jadi imamun adilun, imam yang adil, yang mengetahui undang-undang, menjadi pemimpin. Jangan sembarang menjadi pemimpin. Orang kira ini mudah saja, tak. Mesti tahu sistem kepemimpinan. Mesti dia terlatih, barulah boleh memimpin masyarakat. Kalau tak, dia akan menanggung dosa daripada orang yang dipimpin. Jadi bukan semua itu. Nah, makanya dikatakan Rasulullah SAW bersabda, alangkah ruginya dan alangkah menyesalnya orang yang mengambil alih kepemimpinan ini, dia tidak memenuhi syarat. Fa innahu khizyun yaumal qiyamah. Nah, khizyun yaumal wa nadamah. Nah, kehinaan dan penyesalan, sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Sayyidina Sulaiman bin Sayyidina Daud akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak langsung masuk syurga, padahal dia maksum. Dia merupakan nabi dan rasul dan raja. Sebab dia raja, berarti ada hak yang mesti diproses. Nah, mahkamah Allah tak boleh jalan begitu saja. Sayyidina Sulaiman akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat dengan masyarakat kamu tanggal sekian pada tempat sekian. Tentunya Sayyidina Sulaiman akan lolos daripada pertanyaan. Walau bagaimanapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni macam mana? Kita ni bermasalah, manusia yang bermasalah, tidak tahu undang-undang. Nah,
Sayyidina Sulaiman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Naam. Dan seorang pemuda dan pemudi yang mana tumbuh, terdidik, terkawal, mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hak-hak Allah. Naam. Dia tahu huququllah taala. Kita ada dua hak yang perlu kita perhatikan sebagai hamba yang setia kepada Allah. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Menjaga hak Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Tahu undang-undang ibadat. Naam. Nak bergaul dengan manusia mesti tahu undang-undang muamalat. Bagaimana nak jual beli, jangan sampai kita tipu orang. Itu maksudnya nasya'a fi ta'atillah, fi ibadatillah. Nah, bukan saja salat. Ibadah mencakupi ibadah kita al-mahdhah dan ibadah kita ghair mahdhah, yaitu muamalat. Kita bermuamalat, menjual barang, tidak ada penipuan. Kita jual kereta, kita mengatakan good condition, 100% good condition, padahal engine kita bermasalah. Nah, kemungkinan engine kereta kita pernah terhantam oleh sesuatu sehingga dia bocor. Orang yang membeli tak tahu, jadi mesti diterangkan bahwa kereta saya ini bermasalah. Harganya sekian. Nah, kita ini manusia kalau tahu keuntungan, nah kita tutup mata saja, tak boleh. Nah, sebab kita menjaga hak manusia melalui hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia memang hak manusia, tapi kita mesti menjaga hak Allah, yaitu memperhatikan keikhlasan kita kepada Allah, muraqabatullah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita pikir, oh yang kedua mudah aja. Wa syabun nasha fi ibadatillah. Puasa, kita baca Quran, tak cukup. Tak cukup. Quran yang kita baca akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaplikasikan tuntutan Al-Quran? Bagaimana kita nak senyum kepada kawan-kawan kita? Waktu berjumpa dengan kawan, siapa yang lebih utama yang pertama memberikan salam? Nah, siapa dia? Apakah muda atau yang kecil? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama memberikan salam itu lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini skopnya tinggi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah jelaskan dalam hadis yang sahih, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Dalam satu riwayat mu'allaqun fil masajid, dipakai fi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wa qalbuhun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, kata tunggal. Dan seorang lelaki yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Kalau boleh dijadikan masjid di rumah dia. Sedikit kalau dia bercakap, dia musyawarah, dia berjumpa dengan kawan, tengok jam. Zuhur jam berapa? Dia sudah tahu. Bila kita nak masuk bilik air, bila kita nak pergi masjid, sebab lain orang yang pergi masjid sebelum azan dan lain daripada orang yang pergi masjid waktu azan. Semuanya tinggi. Dia membaca doa-doa dia, doa-doa yang luar biasa kalau kita bacakan. Nah, pergi ke masjid, dia boleh tahiyatul masjid dan dia boleh mendengarkan azan, dilantungkan ke langit. Tingginya nilainya lah. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, waktu mendengarkan seorang sahabat nak pergi masjid, dia ulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai mengatakan hayya ala salah, la hawla wa la quwata illa billah. Kata Rasulullah, bila mana dia yakin apa yang dia ulang-ulang, ditangguh masuk syurga. Kenapa ditangguh masuk syurga? Sebab azan ini merupakan kesimpulan Islam. Kita nak bahas Islam, tak akan keluar daripada kata-kata azan. Itu Al-Imam Izzuddin Abdul Salam
dalam bukunya Al-Aqidatul Islamiyah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Subki di dalam bukunya At-Tabaqatus Syafi'iyyati Al-Kubra tentang Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Merupakan kesimpulan akidah Ahlussunnah Jamaah. Barang siapa yang mengamalkan dengan tepat masuk surga. Azan sama dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Meskipun konteksnya berbeda sedikit, tapi ada tambahan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid pertama, bahagian yang pertama, Rubu'ul Ibadat, hanya menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia menganggap Islam tak akan keluar daripada dua kata ini. Azan lebih dari itu. Makanya itu diminta waktu orang melantunkan Bilal melantunkan azan ke langit, mesti didengar. Mesti didengar. Dan dikatakan bahwa orang yang bercakap waktu azan ditakutkan dia mendapat su'ul khatimah. Nah, sebab Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengulang-ulangi azan. Saya tadi ditanya di Masjid Bukit Besar, ada tak dalil yang mengatakan mendapat su'ul khatimah? Saya bilang saya tak baca lagi mengenai dalilnya, tetapi Rasulullah mengatakan mesti kita mengulang-ulang. Waktu dia mendengarkan sahabat itu mengulang-ulang azan, dia bilang kalau dia jujur, dia benarkan apa yang dikata makna hadis, maka dia dijamin masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya mafhumul mukhalafah. Mengikut konteks usul fikih, kalau dia tidak percaya, dia lalai daripada azan, dia terancam mendapat su'ul khatimah. Jadi nak menterjemahkan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, lelaki yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, di mana matahari sejengkal, dia berada di bawah lindungan Arsyur Rahman dengan penuh kenikmatan dan keselesaan. Sedangkan orang yang ada di luar Arsyur Rahman sangat tersiksa dengan terik matahari yang sejengkal. Nah, air keringat mendidih. Nah, yang ketiga, yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat, dia bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat dengan orang karena mengikut adanya sahabat kita tu ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena nak mengkhidmat, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencaci maki agama Allah, kita mesti, dan dia tak dengar nasihat, mesti kita berpisah. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan persahabatan kita. Makanya nak bersahabat mestilah kita tahu ideologi seseorang yang kita nak temani sebagai sahabat. Jadi bukan semudah itu. Orang kata, Bapak pula dia tak mau cakap dengan aku, sedangkan dilarang putuskan silaturahim. Bukan. Selama orang tu dia tidak mau tunduk kepada peraturan Allah dan sudah dinasihati, sebaiknya kita berpisah. Sebaiknya kita berpisah. Kemudian di antara 7 orang ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang tu di sini disebutkan lelaki, tapi termasuklah perempuan. Nah, seseorang tu dia berzikir bersendirian, tak ada yang tengok, khusyuk sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dapat meneteskan air mata, takut daripada api neraka dan rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan diberikan perlindungan
oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang 7 ini. Naam. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Dan seorang lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik, lagi kaya. Maksudnya digoda untuk berbuat maksiat. Kalau digoda untuk kawin, ya tak ada masalah. Nah, apa salahnya? Masuk dalam poligami. Dia orang baik, minas shalihat. Dia cantik dan dia ada harta. Dia ajak kita kawin menjadi istri kedua. Apa salahnya? Nah, lagi bagus. Yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang menggoda kita, perempuan yang jahat, menggoda kita untuk berbuat zina, yang dilarang tu. Jadi kita boleh menterjemahkan begitu saja. Maksudnya perempuan yang menggoda kita untuk berbuat maksiat. Yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang mengeluarkan sedekah ikhlas lillahi ta'ala, tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tak tahu. Sampai gitu. Apalagi istri, memang tak tahu, ini tak tahu, tangan kiri tak tahu. Nah, orang yang paling dekat dengan dia tak tahu dia bersedekah karena lillahi ta'ala. Itulah 7 orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana rasul dan para wali? Ya, para rasul dan para wali masuk yang semua bagian yang 7 ini. Para rasul merupakan pemimpin yang hebat. Nah, para rasul hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Para rasul tidak mungkin digoda oleh perempuan. Para rasul lebih dari itu, maka tidak disebutkan di sini. Nah, karena kedudukannya lebih hebat lagi. Para wali yang mana derajat yang paling tinggi sesudah kenabian adalah derajat kewalian. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita mengenai al-qudwatu wal imamah fi salatil jamaah. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وسكناتك ونفحاتك برحمتك يا أرحم الراحمين والراحمين واقض حوائجنا وحوائج الحاضرين والحاضرات واشف مرضاهم ومرضانا وفق أولادهم وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.